Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang pemirsa LPDG Sultra dimanapun berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa dan saya Pandeka Juliana, Sekretaris LPDG Provinsi Sulawesi Tenggara, ditemani oleh Bapak Ketua LPDG, Bapak Inengah Suwaryo. Tentunya ingin memberitakan tentang kegiatan Utsawa Dharma Gita ke-7 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Mungkin Pak Ketua bisa memberikan sedikit informasi terkait kegiatan Utsawa Dharma Gita gitu ya. Terima kasih Pak Pandey. Kita ketahui bersama bahwa Utsawa Dharma Gita itu merupakan hal yang penting buat kita sebagai umat Hindu. Karena itu merupakan implementasi dari ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Ida Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan kitab Veda kita. Oleh karena itu saya selaku Ketua Lembaga LPDG Provinsi mengajak semua para Ketua Lembaga LPDG Kabupaten Kota untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan Utsawa Dharma Gita tingkat Provinsi yang ke-7 yang kita akan laksanakan mulai tanggal 23 Mei sampai 25 Mei di Kendari. Khususnya di Hotel Sahra. Mudah-mudahan semua kawan-kawan ketua lembaga mengajak semua kontingen yang ada di daerahnya masing-masing untuk mari kita berkompetisi dalam rangka kegiatan Utsawa Dharma Gita yang ke-7 ini. Mari kita sukseskan bersama. Karena ini menjadi ajang pembelajaran buat kita sebagai umat Hindu dan menjadi ajang buat kita untuk bisa berlaga di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Untuk kegiatan nasionalnya kapan nih Pak? Untuk kegiatan nasional direncanakan oleh panitia pusat saja nanti dilaksanakan tanggal 30 Juni ya, sampai tanggal 4 Juli 2024 yang dilaksanakan di Surakarta, Solo, ya, Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah berarti. Nah, terus rencananya LPDG Sultra mengirim berapa orang kontingennya? Dari perwakilan atau yang mewakili Provinsi Tenggara sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, yaitu tetap full dari pemerintah provinsi dengan jumlah peserta 51 orang. Ya. 51 peserta berarti? 51 peserta. Dengan 8 official. 8 official. Di 59 orang. Ya, 59 orang keseluruhan. Secara keseluruhan tentu ada dukungan dari pemerintah daerah juga, Pak. Mudah-mudahan kami selalu berusaha dengan semua pengurus bersama Popom Bimas selalu mengupayakan bahwa kegiatan ini dapat dukungan dana dari pemerintah provinsi. Dan yang sudah dianggarkan cuma sekarang dalam proses, mudah-mudahan begitu pemberangkatan dana dari pemerintah provinsi sudah dapat dicairkan. Iya, baik. Berarti fix bulan Mei ini Utsawa Dharma Gita tingkat provinsi dan di akhir bulan Juni, awal Juli ya, UDG nasional. Ya. Kira-kira targetnya bagaimana Pak Ketua? Target untuk yang nasional. Ya, target kita tentu harapan kita mendapat juara. Apakah dari sisi selokanya atau dari pewakilnya atau dari kita berdamai. Mudah-mudahan ya bisa berkompetisi, bisa bersaing dan bisa mendapat juara untuk provinsi Sulawesi Tenggara. Iya, karena kan dulu kita pernah jadi tuan rumah ya Pak. Tahun 2008 pemerintah Sulawesi Tenggara sudah pernah menjadi tuan rumah. Dengan menjadinya tuan rumah yang tahun 2008 itu sampai saat ini nama provinsi Sulawesi Tenggara tetap harum. Iya. Tetap setiap kegiatan apapun provinsi Sulawesi Tenggara namanya sudah harum karena pernah menjadi tuan rumah Utsawa Dharma Gita di tahun 2008. Iya. 2008 itu ya. 2008 ya. Iya, 2008. Yang menjadi ingatan teman-teman di provinsi lain bahwa ada kesannya. Kesannya luar biasa. Tahun 2008 mereka datang ke provinsi Sulawesi Tenggara dan
kondisi saat itu. Kalau kondisi saat ini sudah banyak berubah. Ya. Hotel sekarang udah banyak. Hotel sudah banyak, sedangkan dulu kita inapkan di asrama haji, di Samudra dan di Kelab. Di rumah-rumah penduduk, Juga ada. kendaraan sedikit seperti itu. Tapi sekarang sudah syukur Sulawesi Tenggara sudah transportasi lancar, hotel-hotel juga sudah banyak. Nah, seandainya nih Pak Ketua, kita kan bulan Mei ini selesai usaha dan kita tingkat provinsi, kemudian usaha dan kita tingkat nasional kita berangkat, kemudian di Sarasehan usaha dan kita tingkat nasional, Sulawesi Tenggara kembali ditawarkan menjadi tuan rumah tingkat nasional. Bagaimana kira-kira untuk 3 tahun ke depan? Kalau untuk 3 tahun, melihat dari kondisi Tenggara, yang pertama melihat dari sisi hotelnya, melihat dari sisi transportasi untuk pesawat terbang, untuk darat, dan itu pun nanti akan dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur. Begitu ditawarkan, dan mungkin dalam kegiatan ini kita juga akan, atau mungkin dalam kegiatan kita mau bertemu dengan gubernur atau PJ Gubernur yang sekarang ini, mungkin kita akan coba sampaikan umpamanya kalau ada tawaran untuk pelaksanaan di 3 tahun kemudian, apakah Bapak Gubernur dapat menerima sebagai tuan rumah atau bagaimana? Tapi saya yakin kalau kegiatan nasional pasti diterima. Efeknya bagus ya Pak. Karena dampak dari kegiatan ini secara ekonomi, ya, dari sisi perhotelan, dari sisi pemasukan, kunjungan wisata dan sebagainya, termasuk kuliner, termasuk kait dengan barang-barang khas yang ada di daerah, ciri-ciri khas yang ada di daerah, berupa souvenir dan sebagainya, kayaknya pasti banyak lakunya gitu. Jadi akan meningkatkan ekonomi daripada provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Mungkin kita yang fokuskan sedikit untuk bulan Mei ini, yang usaha dan kita ke-7 di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Rangkaian kegiatannya kira-kira 3 hari 2 malam itu apa saja nih? Ya, baik. Kegiatan kita pertama kita terima para kontingen dari seluruh kabupaten kota yang akan berkompetisi di Sultra. Iya, di tanggal 25 itu. Tanggal 23. Iya. Tanggal 23 siang kita melakukan penerimaan. Selanjutnya kita melakukan koordinasi dengan tim juri. Ya, meeting juri dan penyumpahan tim juri. Setelah itu melakukan technical meeting untuk semua peserta. Setelah malamnya itu kita melakukan pembukaan. Nah, jadi di hari pertama, malam pertama pembukaan. Kita harapkan dalam pembukaan itu yang hadir Bapak PJ Gubernur. Ya, kita harapkan, kita sangat berharap sekali. Sangat berharap, dan bersama Pak Kanwil yang membidangi kegiatan keagamaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari kedua kita lanjutkan dengan rencana lomba-lomba. Jadi lomba itu mulai pagi, setelah sarapan kita laksanakan lomba. Nanti dikomando oleh masing-masing tim jurinya. Karena ada 8 jenis lomba. 8 jenis lomba. Jadi banyak nih. Tim jurinya saya rasa sudah profesional, sudah paham lah. Jadi kita sudah siapkan tempat masing-masing dan kegiatannya otomatis berjalan secara otomatis. Jadi saat itu kita harapkan 1 hari full untuk pelaksanaan lomba-lomba yang akan disanakan berdasarkan 8 jenis lomba. 8 jenis lomba itu ya. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai malamnya itu kita lakukan penutupan. Iya. Penutupan. Di penutupan itu kita harapkan semua pemenang-pemenang yang pada saat lomba mulai jam pagi sampai sore atau sampai malam hari itu kita umumkan pada saat penutupan. Di penutupan itu kita harapkan juga hadir semua, termasuk dari awal pembukaan kita harapkan hadir dari semua tokoh-tokoh lembaga umat agama yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita harapkan hadir semua, baik dari
provinsi Provinsi maupun di Kabupaten Kota. pembukaan dan penutupan. Ya. Nah, di penutupan itu setelah hasil lomba-lombanya itu kita ketahui, mudah-mudahan kita dapat peserta yang terbaik dari semua yang terbaik. Kita dapat 51 orang. 51 orang ya. 51 orang itu dari 8 jenis lomba. Jawabannya lomba. Itulah yang nanti kita coba antarkan untuk ke tingkat nasional. Ya. Nah, harapan kami sebagai ketua lembaga sebelum mereka ke tingkat nasional, mungkin di bulan Juni ya. itu kita akan coba adakan yang namanya TC dulu ya. Training center. Training center dulu ya. Training center kita adakan untuk yang 51 orang ini, kita adakan training center dulu. Jadi kita karantina mereka di suatu hotel dengan mendatangkan tim juri-juri masing-masing. Selama kita lihat kondisinya apakah 1 minggu atau bisa sampai 2 minggu. Kita godok mereka yang 51 orang yang akan terutama mentalnya nih, mentalnya mereka di nasional. Ya, mentalnya juga, teknik-teknik daripada mereka berlomba secara substansi. Kegiatan itu ya kita perhatikan juga bagaimana dia menghafal sloka, ya walakia dan nyanyi kami itu kita perhatikan secara isinya dari kegiatan itu. Ya, gitu. Oke, sukses Pak Ketua atas info yang diberikan. Nanti kan selain juga dalam artian lomba-lomba usaha ini, ya, tentu juga kita akan menampilkan kesenian di sini ya. Iya, dalam penutupan. Dan nanti tambahan lagi setelah penutupan besoknya pagi kita akan coba melakukan sarasehan. Ya, betul. Sarasehan sebagai penutup kegiatan ini untuk kita menentukan tuan rumah nanti di 3 tahun ke depan siapa atau kabupaten mana yang mau menjadi tuan rumah dalam kegiatan untuk di tingkat provinsi. Biar nggak ada kesan dikendari terus kan begitu Pak ya. Karena ini kan luas betul. Supaya siapa tahu kalau akan bersedia Konawe atau kita ke bau-bau sana supaya nanti kita putuskan dalam sarasehan untuk menentukan tempat dan lokasi. Iya. Nah, harapan terakhir untuk umat Hindu di Sulawesi Tenggara dan kepada pemerintah daerah, bagaimana dukungannya untuk LPDG seluruh Sulawesi Tenggara? Harapan pertama dari kita umat dengan adanya lomba usaha dan begitu tingkat provinsi ini, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kegiatan yang ada di daerah-daerah atau di kabupaten kota. Karena usaha Dharma Gita ini adalah nyanyian yang selalu dikumandangkan dalam suatu upacara di mana-mana. Oleh karena kami sebagai ketua lembaga usaha Dharma Gita ini, setelah jalan-jalan di hampir semua kegiatan, gita dan mantra ini tetap dijadikan yang utama. Itu untuk masyarakat. Untuk pemerintah, kita harapkan dengan kegiatan ini tetap diberikan kita semacam bantuan dan dukungan kegiatan ini dalam kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan baik tingkat provinsi maupun untuk tingkat nasional. Itu harapan kami dari Ketua Lembaga Usaha Dharma Gita ini. Sukses Pak Ketua atas waktunya. Pemirsa LPDG Sultra, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Ketua LPDG Provinsi Sulawesi Tenggara terkait persiapan Utsawa Dharma Gita tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang ke-7 tahun 2024 ini. Sampai jumpa di video lainnya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.